Oke, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam dimanapun kalian berada. Di sini eh, saya Ferry Prapanca dan sini bersama dengan ada 3 orang pembicara lainnya, ada Gibran Atala, Sultan Julian, dan juga Renaldi Noval. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang pesisir dan juga delta, tentang alam pesisir dan juga delta. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menanyakan dulu eh, kepada salah satu pembicara yaitu Renaldi Noval mengenai apa sih pesisir dan juga delta itu. Silakan pada Bung Renaldi. Ya, terima kasih Bung Ferry atas kesempatannya. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang delta dan pesisir sebagai pendahuluan atas pembicaraan kita kali ini. Jadi delta itu adalah sebuah lingkungan transisional dari sungai ke laut. Nah, lingkungan ini terbentuk akibat sedimen-sedimen yang terbawa oleh aliran sungai ini terendapkan. Jadi sedimen ini terbawa aliran sungai, habis itu terendapkan sehingga membentuk sebuah lingkungan transisional yang disebut dengan nama delta. Nah, delta ini nih memiliki beberapa bentuk yang umum menurut Kurei pada tahun 1969, yaitu pertama ada bentuk birdfoot, yaitu bentuk delta yang menyerupai kaki burung. Kedua ada bentuk lobet, yaitu bentuk delta seperti cuping. Ketiga bentuk cusped, yaitu bentuk delta yang menyerupai huruf V. Selanjutnya ada bentuk arcuate, yaitu bentuk delta yang membundar. Dan yang kelima ada bentuk estuarin, yaitu bentuk delta yang tidak dapat berkembang dengan sempurna. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang pesisir atau shore. Jadi pesisir itu adalah sebuah area yang terbentang dari area dengan tingkatan ombak yang rendah, terus dia membatasi dengan area sebuah daratan yang memiliki ketinggian yang tinggi. Nah, di shore ini atau di pesisir itu ada namanya shoreline atau garis pesisir, yaitu garis yang membatasi antara laut dengan daratan. Seperti itu, Bung Ferry. Oke, terima kasih Bung Aldi atas penjelasannya mengenai pesisir dan juga delta. Yang saya tangkap dari Bung Renaldi sendiri, delta itu daerah transisi yang menuju ke laut, dan juga tadi telah dijelaskan oleh Bung Renaldi sendiri ada bentuk-bentuk dari delta masing-masing, ada 5 tadi, dan juga pesisir itu bisa dibilang itu daerah batasan antara daratan dan juga laut. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan kepada 2 pembicara yang lainnya, apakah dari 2 pembicara yang lainnya setuju dengan apa yang di apa yang disampaikan oleh Bung Renaldi tadi, ataukah apa ada pendapat tersendiri gitu dari Bung Sultan ataupun Bung Gibran gitu. Dipersilakan pada Bung Sultan ataupun Bung Gibran. Saya duluan ya, mohon maaf. Menurut saya pribadi, kalau delta itu kita bisa tahu kalau tadi itu delta udah ibaratkan adalah daratan yang terbentuk akibat transportasi sedimen, dan pesisir itu adalah bentang alam yang berada di sekitarnya. Nah, itu kurang lebih adalah bentang alam yang umumnya terjadi pada perbatasan antara daratan dan lautan. Gitu menurut saya, Bung Ferry. Apakah Bung Sultan ada pendapat lain yang bisa memperbaiki kalimat saya? Ya, saya sebenarnya setuju atas pendapat Bung Aldi dan juga Bung Gibran. Mungkin saya menambahkan sedikit saja atau mengulang juga kalau delta itu bagian hilir sungai di mana ya terbentuknya daratan hasil proses pengendapan sedimen yang dibawa oleh sungai, dan juga ya zona transisi juga. Biasanya delta juga terletak di tepian pada daratan dan lautan. Dan juga kalau pesisir ini itu lebih kayak fiturnya morfologi para pantai atau garis pantai yang memisahkan antara daratan dan juga lautan. Nah, menurut saya sih seperti itu, kurang lebih sama. Ya, baik, terima Ngomong-ngomong kasih. soal pesisir dan delta, saya tiba-tiba mengingat akan kejadian fenomena bencana alam yang terjadi pada tahun 2004, Bung sekalian. Itu adalah fenomena tsunami di Aceh ya. Mungkin maksudnya itu kan adalah tsunami yang menghantam daratan ya. Mungkin bisa diperjelas oleh gambar yang akan ditunjukkan oleh Bu Sultan. Silakan ditampilkan Bung Sultan.
untuk gambarnya. Nah, ini adalah gambar dari sebelum dan sudah penampakan atas terjadinya tsunami Aceh. Ini sebenarnya kita bisa ngelihat ini nih, bagian-bagian yang berbeda ya. Apakah Bung Sultan ingin mengelaborasinya? Oh iya, terima kasih Bung Gibran. Jadi kalau dari interpretasi saya sendiri ya, kalau ini kan kalau sesuai kejelasan, ini fotonya diambil dari NASA sumbernya. Nah, ini untuk yang gambar di atas ini adalah gambar sebelum terjadi tsunami, itu pada tanggal 14 Mei 2004. Sedangkan gambar yang di bawah ini adalah sesudah terjadi tsunami, yaitu tanggal 29 Desember 2004. Nah, mungkin kalau perlu saya ulangi lagi, ini kejadiannya diakibatkan oleh gempa yang terjadi pada Samudra Hindia yang berujung pada tsunami. Nah, kalau dampak pertama yang bisa saya lihat ya di sini, pertama untuk daerah pesisirnya dulu, untuk coastline-nya. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar di atas itu tuh ada garis pantainya, Bung, yang terlihat jelas ya walaupun kecil, namun jelas garis pemisah antara laut dan juga daratan. Nah, tapi setelah terjadinya tsunami ini, Bung, garisnya itu hilang. Nah, kalau dari Bung sendiri, kenapa ini? Kenapa kok garisnya itu tiba-tiba hilang nih, Bung? Wah, kalau menurut saya sendiri ya, itu kan garis hilang itu adalah salah satu dampak akibat kena hantaman dari tsunami-nya ini. Sebenarnya yang dampak dari tsunami ini ada bermacam-macam kalau saya lihat sebenarnya. Yang terlihat sangat jelas itu, ini saya annotate sebentar ya. Pada bagian ini sudah terlihat kan annotate sudah. Dan bagian yang ini yang nah, kita bisa ngelihat, kok ini pada bagian after malah ada hijau-hijau sini ya, yang menunjukkan ada ya daratan. Terus sementara di bagian before ini malah biru. Nah, menurut indikasi saya itu si garis pantai ini kan salah satunya itu membawa sedimen ya. Sedimennya kan terbawa oleh arus tsunami tadi. Nah, saat terkena arus tsunami tadi yang membawa sedimen itu sedimennya terendapkan ke daratan. Gitu menurut saya. Oh, jadi kalau tangkapan saya nih, Bung, berkata kalau garis pantai pada Banda Aceh ini hilang itu karena terbawa oleh arus gelombang tsunami ya. Jadi sedimen-sedimen pantai itu terbawa ke daratan ya. Gitu, Bung. Iya, menurut saya begitu. Sebenarnya masih ada fitur-fitur lain ya. Mungkin yang kita jangan jauh-jauh dari garis pantai. Ini kita bisa melihat bahwa ada apa ini yang membuat warna birunya itu makin buyar. Menarik ini, Bung. Kalau dari Bung Aldi atau Bung Ferry sendiri bagaimana tanggapannya? Saya pengen memberi kayak pandangan saya nih. Mungkin yang atas ada yang berwarna biru, mungkin itu adalah seperti dasar dari laut dangkal ya. Nah, jadi mengapa itu hilang setelah dilakukan tsunami? Karena pada saat tsunami menghantam Banda Aceh, tsunami itu akhirnya membawa sedimen yang menjadi dasar dari laut dangkal itu. Jadi setelah dia membawa, makanya pas airnya mundur lagi atau airnya mulai surut, itu dasar dari laut dangkal itu sudah tidak ada karena sudah terbawa sedimennya oleh tsunami gitu menurut saya. Terima kasih pendapatnya Bung Aldi. Ya, saya cukup setuju sih dengan pendapat dari Bung Renaldi. Ya, seperti yang kita lihat kan warna birunya itu terlihat berbeda ya dari gambar atas dan juga gambar bawah. Gambar atas ini masih terlihat rapih gitu. Sedangkan gambar bawah ini sudah berantakan gitu. Mungkin ini yang disebabkan oleh gelombang tsunami yang terjadi pada tahun 2004 saat itu. Di mana memang sedimen-sedimen dari dasar laut itu memang terbawa gitu. Sehingga seperti yang tadi sudah dibicarakan oleh Bung Gibran, yang di bagian hijau bawah ini, yang tadinya di atas ini berwarna biru, yaitu akibat dari sedimen-sedimen yang terbawa sehingga mengisi daratan dan yang tadinya di atas ini ada perairan gitu di tengahnya,
sehingga tertutup oleh sedimen-sedimen tersebut. Nah, mungkin itu sumber dari sedimen yang bawah itu salah satunya dari si dasar laut dangkal tersebut. Dan juga di sini saya melihat dampak dari tsunami juga terlihat dari bangunan-bangunan yang hancur ya, Bung. Dapat terlihat jelas di sebagian sebelah kiri ini, saya annotate sebentar. Ini yang di sebelum ini. Nah, ini kita lihat nih, dia masih terlihat rapih gitu, bagus, tersusun dengan ya seperti pemukiman pada umumnya gitu. Ketika dihantam oleh tsunami setelahnya gitu, 3 hari setelahnya tepatnya, sini kita lihat puing-puingnya ini bahkan ada yang nyasar sampai ke sini, Bung. Kita lihat tuh. Yang tadinya di atas ini Wah, tidak ada itu. gitu. Seperti itu. Saya Nah, baru memperhatikan juga ya. iya, salah satu dampak dari akibat gelombang tsunami yang begitu dahsyat sih. Seperti itu. Wah, bagus pengamatannya, Bung Ferry. Saya juga ingin mendapatkan keahlian pengamatan saya ya. Ini saya juga melihat ada apa ini pada bagian sini nih, di sebelah sungai. Kok ada sesuatu? Mungkin Wah, itu eh, tampaknya suatu Menarik. fitur bentang alam fluvial ya, wah apa tuh? Bung. Kayaknya itu adalah sebuah oxbow lake ya, yang terbentuk pada sungai. Wah, Wah, itu kenapa itu? Kok pada foto afternya itu oxbow lake-nya hilang gitu? wah itu kita bisa ya sama-sama indikasikan bahwa itu adalah akibat dari deposisi yang tadi ya, deposisi transportasi sedimen tadi ya, sehingga menutup si oxbow lake-nya ini. Tapi menurut pengamatan saya juga, ini kenapa tidak hilang ya ini, yang bagian bawah kanan ini? Seharusnya bukan yang dia terendapkan juga, apakah ada yang bisa memberi penjelasan? Menarik ya, Bung. Mm-mm. Kalau dari pandangan saya ini, Bung, kenapa dia kok nggak hilang? Kenapa dia tidak terendapkan oleh sedimen? Karena menurut saya ini bisa mungkin akan lebih jelas kalau kita bisa melihat itu secara Langsung ya? secara horizontal ya, Bung. Nah, kalau dari pandangan saya, itu kalau di gambar atasnya ada juga beberapa genangan air ya, yang pas setelah terjadi tsunami itu tertutupkan, tapi yang bagian garis ini tidak. Nah, kalau menurut saya sendiri, itu karena bagian garis itu secara morfologi dia itu lebih tinggi permukaannya itu dibandingkan dengan permukaan yang di sekitarnya, Bu. Jadi saat terjadi tsunami membawa sedimen, dia itu tidak menutupi ini karena sedimen yang pernah ada di atasnya itu justru berpindah atau turun ke bagian yang lebih rendah, seperti bagian sekitarnya, Bung. Maka setelah tsunami itu dia pun masih tampak karena dia lebih tinggi. Oke. Menarik ya dari Bung Sultan sendiri. Iya. Apalagi yang bisa diamati dari sini ya? Apakah dirasa cukup? Soalnya saya tidak melihat fitur-fitur penampakan perubahan lain. Iya, dari saya sendiri sih ya sudah ya, cukup ya. Saya Saya juga cukup tidak sebetulnya. melihat lagi. Mungkin Sudah bisa cukup. dilanjutkan oleh kesimpulan, Bung Ferry? Jadi kalau boleh saya mengutip dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, dari mulai pengertian gitu. Jadi tadi posisi delta itu adalah daerah transisi pada sungai yang menuju ke daratan gitu. Yang dia itu terisi oleh hasil dari endapan-endapan sedimen gitu. Dan sedangkan pesisir itu dia tuh daerahnya lebih ke daratan, bisa dibilang dia batas antara laut dan juga daratan. Nah, sedangkan yang tadi kita bahas mengenai daerah di Banda Aceh ini, yaitu sebelum terjadinya tsunami pada tahun 2004 dan setelah terjadinya tsunami, saya tadi sempat mencatat bahwa tadi dari pembicaraan kita tadi itu terlihat memang perbedaan-perbedaan antara gambar dari penampakan sebelum terjadi tsunami dan setelah terjadi tsunami itu, di antaranya itu ada garis pantai yang tadinya sebelum terjadi tsunami itu masih terlihat jelas, dan setelah terjadi tsunami garis pantai tersebut hilang gitu.
Yang kedua itu terdapat perairan gitu di daerah tengah bagian sebelah kanan itu. Nah, ketika terjadi tsunami, setelah terjadi tsunami, daerah itu tuh hilang gitu, daerah perairan itu terisi oleh sedimen-sedimen yang terbawa oleh gelombang tersebut gitu. Yang mana sedimennya itu tuh bisa berasal dari yang tadi garis pantai ataupun selanjutnya ini ada daerah laut dangkal gitu ya kan. Dasar laut dangkal. Nah, dasar laut dangkal ini kan memang dia itu salah satunya ada sedimen-sedimen yang mana nih gambar yang biru atas itu tadi dari pembacaan kita dia sedimen-sedimennya itu terbawa sehingga dia menutupi bagi perairan yang di tengah itu. Kemudian selanjutnya bahwa terlihat pemukiman hancur gitu akibat hasil dari gelombang tsunami. Dan juga yang terakhir ini tadi kita membahas ada Oxbow Lake yang tadinya ada terlihat jelas di bagian sebelum terjadi tsunami, dan setelah terjadi tsunami dia hilang gitu. Dan juga selain bagian-bagian yang hancur itu, tapi ada juga bagian yang masih bertahan gitu karena ketinggian dari daerah tersebut gitu, sehingga gelombang tsunami itu tidak mencapai pada ketinggian tersebut sehingga daerah tersebut aman. Gitu, Bung. Dari yang sudah saya catat dari pembicaraan kita. Wah, terima kasih Bung Ferry. Mungkin sudah tersampaikan kesimpulannya, bisa ditutup Bung Ferry? Oh ya, mungkin cukup sekian ya dari pembahasan kita kali ini. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih semuanya atas kesempatannya. Terima kasih Baik, semuanya. terima kasih Bung.